Baik, kita kembali di diskusi kita di Newscast malam ini masih dengan Pak Iwan, Pak Harif dan juga Dr. Joni. Saya ke Pak Harif dulu sebelum ke Pak Iwan. Pak Harif, bagaimana kemudian proses screening, Pak? Kabarnya ini juga menjadi satu hal yang cukup penting kalau ini menjadi pagar atau antisipasi dan mitigasi untuk para tenaga kesehatan, khususnya nakes ini yang berlaku di sejumlah fasilitas kesehatan. Ini sudah optimalkah, Pak, juga dilakukan untuk mengetahui tingkat infeksi yang terjadi? Ya, saya kira secara umum memang belum ya. Tetapi mudah-mudahan kalau di Sutomo sudah barangkali Pak Doni ya. Oke. Tapi gini, sangat juga tergantung begini. Misalnya kalau Jawa Timur nanti akan membuat sebuah rumah sakit darurat misalnya, itu polanya memang di Wisma Atlet. Oke. Itu 30 hari kerja, kemudian 14 hari di karantina mereka itu kan. Dan disitulah di akhirnya itu mereka di screening. Kalau dia negatif, pulang. Kalau tidak, dia harus dilanjutkan, kan begitu. Oke. Itu sudah jelas. Tetapi kalau yang berada di rumah sakit yang bertugas dan tidak ada proses tugasnya terus-menerus, mereka harus pulang. Maka kami sangat menganjurkan untuk adanya screening yang secara berkala pada tenaga kesehatan supaya kita meyakini betul bahwa tenaga kesehatan yang melayani pasien itu benar-benar sehat dan tidak menjadi sumber penularan juga pada pihak lain. Oke. Baik. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan masih dengan kita ya, Pak? Ya, masih. Pak Iwan, kalau kita amati dan cermati bahwa peningkatan kasus yang terjadi di sebuah daerah ini seringkali dimaknai negatif. Artinya tingkat penularan di tengah masyarakat masih terus terjadi, tapi kemudian ada juga yang beranggapan dengan tingginya testing dan juga tracing yang dilakukan. Bagaimana sebenarnya memaknai kondisi di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, sampai hari ini, Pak, yang kita lihat angka eksponensialnya masih terus terjadi, masih naik. Apa yang kita bisa terjemahkan dengan kondisi saat ini, Pak Iwan, secara epidemiologi? Ya, untuk Surabaya, kami memantau Surabaya ya. Dari pantauan kami memang terlihat bahwa jumlah kasus masih bertambah. Kemudian kami menghitung yang namanya effective reproduction number. Oke. Apa itu, Pak Iwan? Jadi kita menghitung satu orang yang terinfeksi COVID itu akan menginfeksi berapa orang lagi secara rata-rata ya. Nah, kalau angkanya masih di atas 1, artinya kasus akan bertambah terus. Jadi belum turun. Nah, kalau saat ini masanya di mana, Pak? Tahapnya di mana? Oh, tahapnya untuk Surabaya. Ya, untuk Surabaya tahapnya sekarang itu angka reproduksi efektifnya itu 1,14. Oke. Artinya transmisi masih berlangsung. Oke. Jadi epideminya belum bisa dikatakan terkendali. Oke, masih akan menuju puncak begitu, Pak ya? Bisa dimaknai juga begitu atau masih jauh dari puncak begitu? Iya, enggak sebetulnya kalau kita amati dari awal angkanya sudah turun. Jadi awalnya Surabaya tuh angka reproduksi efektifnya 2 ya, sekarang sudah turun ke 1,14. Sempat turun kemudian naik lagi. Nah, tapi artinya kalau dibanding dari awal epidemi itu sudah turun. Cuma masih belum terkendali kalau dari segi epidemi. Oke. Jadi artinya itu resiko untuk terinfeksi masih tinggi. Jadi baik di masyarakat maupun di tenaga kesehatan. Itu berarti bukan berarti juga bisa dimaknai bahwa dengan angka yang semakin tinggi, tracing dan testingnya juga masif begitu, Pak? Tidak melulu demikian begitu atau bagaimana? Ya, kita juga harus lihat memang dengan tes yang dilakukan berapa banyak. Kita harus dalam menghitung itu kita harus perhatikan hal-hal tersebut. Oke. Jadi setelah kita perhatikan jumlah tes, kita masih menyimpulkan bahwa epidemi di Surabaya belum terkendali. Oke. Belum terkendali, positif rate-nya juga masih di angka di atas 1 begitu ya, Pak? Effective reproduction number-nya. Oh, oke.
Oke, artinya memang belum terkendali, masih akan terus berlangsung kalau kemudian antisipasi dan mitigasinya tidak optimal dilakukan begitu. Saya ke Dokter Joni, kalau kita lihat kan Rumah Sakit Dr. Sutomo kan menjadi rujukan utama ya dok ya untuk kasus COVID-19. Akan terus berlangsung seoptimal apa kemudian antisipasi dan juga penanganan terhadap pasien-pasien ini? Apakah ada prosedur yang akan dirubah atau mekanisme atau SOP yang akan diterapkan dengan protokol yang lebih maksimal begitu atau bagaimana nanti dok? Iya, jadi kebetulan saya juga ditugaskan Ibu Gubernur menjadi ketua kuratif di Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kami tadi sudah saya sebutkan di awal akan melakukan mapping ulang rumah sakit itu, baik rumah sakit yang rujukan, rumah sakit darurat maupun rujukan utama. Rasa-rasanya saat ini kalau kita melihat angka-angkanya ada beberapa rumah sakit yang perlu memang harus ditata ulang. Jadi artinya ditata ulang itu kemampuan mereka itu kita tata ulang ya, berapa yang boleh masuk ke sana, bukan boleh, berapa yang bisa masuk ke rumah sakit itu, berapa yang harus di-refer, itu mesti harus ditata ulang. Ini kebetulan nanti kami juga ada aplikasinya untuk menata ini, moga-moga saja bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita akan standarisasi lagi bagaimana APD ini yang pas. Tadi betul sekali disebutkan Pak Iwan, memang reproductive number-nya itu masih di atas 1. Oke. Itu pun mesti harus real data ya, datanya. Yang itu yang diambil dari yang positif Pak ya kalau tidak salah. Nah ini mesti harus betul-betul real data agar kita bisa antisipasi lebih baik lagi untuk di rumah sakit khususnya. Karena kalau case-nya naik terus, maka yang menjadi masalah tentu di sistem pelayanannya. Apapun yang kita kerjakan, kalau di hulunya tidak kita kendalikan, kita akan keteteran juga. Kemudian perluasan ruang observasi. Ruang observasi itu begini. Kami melihat bahwa 20-30% pasien-pasien yang sudah sudah seharusnya pulang, bisa pulang secara klinis, itu mengalami masalah karena masih positif dari sisi lab-nya. Nah, ini kami sudah diskusi tadi malam, kebetulan Bapak Menteri, Bapak Dirjen itu ke Surabaya, Pak Dirjen Yanmed dan Ketua BPSDM. Alhamdulillah, mungkin kebijakan untuk pemulangan pasien nanti kita akan meniru dari WHO. WHO itu artinya dasarnya adalah klinis. Jadi kalau klinisnya bisa di luar rumah sakit akan dipulangkan, even pemeriksaan PCR-nya masih positif. Nah ini akan kita harus sediakan ruangan di mana dia masih bisa menularkan, tetapi secara klinis ini baik. Ini kita harus siapkan yang disebut dengan DSOS atau apapun, sehingga nanti dia secara klinis baik bisa pulang. Ada masalah dengan pasien-pasien yang masih positif, kita pulangkan. Ataupun pasien-pasien yang seharusnya bisa keluar rumah sakit, itu tidak bisa diterima di masyarakat. Sebagian tidak bisa diterima. Bahkan ada sebuah kampung gitu, kalau kita mau memulangkan pasiennya, mereka minta data PCR. Si kampungnya itu minta data PCR. PCR-nya bagaimana? Mana buktinya bahwa ini bisa pulang kembali. Nah, ini perlu sosialisasi dan perlu penampungan. Jadi kalau di Surabaya, di Jawa Timur, ini penampungan sudah banyak. Jadi nanti tinggal menata ulang saja. Di sini sudah ada beberapa hotel yang baik dikoordinir oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Kemudian ada penginapan, ada BPSDM yang bisa dipakai nantinya. Makanya kita dalam waktu seminggu ini, ya hari-hari ini harus kita tata ulang karena Bapak Presiden memberi waktu 2 minggu harus turun. 2 minggu harus turun case-nya. Ya. Nah ini mesti harus kerja keras di hulu. Ada satu metode di hulu yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini semuanya dari tim promotif, dari inisiasi dari Malang waktu itu, dari Pak Akademisi di Malang, kemudian dikuatkan oleh Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, Ibu Gubernur, apa yang disebut dengan Kampung Tangguh. Itu bentuk peran serta masyarakat di dalam upaya untuk membantu pasien-pasien
yang bisa di rumah, isolasi, kemudian segala kebutuhannya dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Oke, oke. Saya sempat melihat itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Sehingga nantinya untuk menyetop penularan supaya reproductive number-nya itu bisa kurang dari 1, ya mesti harus dilakukan isolasi yang betul-betul isolasi. Dan semua kebutuhannya dicukupi. Kalau pemerintah mencukupi seluruh pasien yang harus isolasi, akan keberatan pasti pemerintah, luar biasa dana. Tapi kalau peran serta masyarakat itu digalakkan, saya kira itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini dari sisi promotif, preventif. Nah, dari sisi kurasi itu nanti akan kita tata ulang rumah sakitnya. Oke, artinya untuk Sutomo, ya, kita melakukan testing memang kepada seluruh karyawan di Sutomo. Dan menarik testing ini, jadi dokter itu malah tidak terlalu banyak persentase yang positif. Perawat juga tidak. Yang banyak adalah tenaga-tenaga administrasi. oke. Nah, ini berarti mereka kontaknya di luar rumah sakit. Tenaga administrasi tidak kontak dengan pasien. Tidak kontak dengan pasien, tetapi malah justru persentasenya terbanyak. Oke. Yang aneh ini memang, makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa kontak rate di Surabaya yang tinggi mengakibatkan banyak karyawan, walaupun tidak kontak dengan pasien, dia juga kansnya untuk tertular banyak. Karena kan memang kalau pasien kita pakai APD. Kalau di luar kan tidak pakai APD, mungkin pakai masker, maskernya tidak proper juga. Saya kira itu. Oke, Dokter Joni, artinya kemudian akan ada rekonfigurasi dengan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit rujukan RSUD Dr. Sutomo ataupun juga di fasilitas kesehatan lain yang bisa dipastikan Anda sebagai Ketua Kurasi Gugus Tugas juga begitu, dan bagaimana sinergitas dengan masyarakat. Tapi kemudian ada isu juga tentang bagaimana pengaturan jam kerja dari tenaga kesehatan yang bekerja di semua fasilitas kesehatan di sana. Ini juga jadi sorotan Pak Joni, Dr. Joni. Gimana menjawabnya ini, Pak? Iya. Jadi sebetulnya untuk jam kerja ini, kalau PPDS PPDS itu jam kerja yang mengatur adalah kepala sekolahnya, KPS-nya. Oleh karena itulah, maka kami kemarin ketemu dengan seluruh KPS, dengan dibantu nanti tenaga relawan yang cukup banyak. Hari ini sudah datang 20, insya Allah nanti akan datang lagi. Maka kita bisa disupport oleh kawan-kawan relawan yang sudah dilatih itu. Nanti para dokter penanggung jawab pelayanannya sebagai konselor, kemudian dibantu, yang dulu dibantu oleh PPDS, sekarang dibantu pula oleh PPDS dan relawan. Saya kira nanti kerjanya PPDS bisa berkurang jamnya. Kemudian juga kawan-kawan perawat minta bantuan dari Kementerian Kesehatan, dan insya Allah nanti juga segera di analis sudah datang, nanti kawan-kawan perawat sebentar lagi akan datang. Ini Profesor Kadir juga sudah menjanjikan ke kita dan terus mengupayakan, sehingga nanti jam kerja kawan-kawan perawat itu bisa lebih pendek lagi. Saya sendiri, walaupun direktur, juga sering saya turun ke lapangan pakai APD. Memang pakai APD itu 4 jam sudah luar biasa. Jadi kalau kita kerja biasa, pakai baju biasa, mungkin tahan kita kerja selama 6-8 jam. Tapi kalau pakai APD 4 jam itu sudah luar biasa sudah. Jadi bisa dehidrasi juga. Nah, makanya kita akan memperpendek jam kerjanya dengan memperbanyak tenaga yang ada. Jadi memang tidak bisa jam seperti kerja biasa itu dipakai untuk menangani COVID. Luar biasa memang, luar biasa. Kawan-kawan saya, para perawat dan para kawan-kawan dokter di Sutomo itu, saya sering melihat mereka bekerja, kadang-kadang saya diam. Saya kasihan dengan melihat mereka sebetulnya. Mereka sungguh-sungguh melayani pasien, pasiennya tidak ada berhenti, terus mengalir, begitu capeknya ya. Pada saat dulu-dulu sebelum waktu di Wuhan kan sering diperlihatkan bagaimana dokter, perawat tidur dengan hazmat. Itu memang sangat membuat capek, membuat capek. Ya. Oke, Dr. Joni, baik. Artinya kita sudah tahu dan bagaimana kemudian optimalisasi dari antisipasi yang akan dipersiapkan oleh seluruh pihak di sana. Nanti saya akan minta pendapat dari Pak Harif bagaimana kemudian isu soal kelebihan jam kerja bagi tenaga kesehatan, khususnya dari teman-teman perawat yang juga menjadi concern tersendiri, sehingga kemudian ini juga menjadi satu alasan kenapa banyak juga akhirnya yang dalam tanda kutip tumbang begitu Pak dalam menangani pasien. Kita akan kembali usai jeda, CNN Newscast akan kembali usai jeda berikut ini.
Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Saya ke Pak Harif. Pak Harif, kita cukup apresiasi tadi bahwa kemudian ada rekonfigurasi dari pelayanan kesehatan dan juga bagaimana nanti tenaga kesehatan di sejumlah vaskes ini, khususnya para perawat ini bisa mendapatkan perlindungan yang lebih aman begitu, yang bisa menjamin bahwa tidak ada terjadi infeksi atau bahkan jatuh korban jiwa lagi begitu. Tapi kemudian ada isu soal tenaga kesehatan ini yang juga jam kerjanya cukup berlebih sehingga kemudian ini jadi persoalan juga, Pak. Ini mengkonfirmasi ini bagaimana, Pak Harif? Ya, kalau dalam kondisi wabah memang kita terbiasa dengan double shift, triple shift seperti itu ya. Okay. Tapi kondisi wabah COVID ini itu memang harus mempertimbangkan bagaimana kebugaran kesehatan daripada perawat itu sendiri. Oleh karena itu memang kami tidak menyarankan untuk terlalu berlebih jam kerjanya. Tetapi ini kan saat ini sesuai dengan kondisi, bersyukur kita sekarang ini sudah ada relawan. PPN ini membantu PPSDM dalam rekrut perawat ini sudah sampai 4.500 orang yang sudah siap. Mungkin termasuk akan dikirim ke Surabaya beberapa. Nah ini dalam arti untuk dapat mengurangi bagaimana kelebihan overtime daripada perawat ini bisa teratasi. Ya. Jadi saya kira itu yang paling penting. Tapi bukan hanya overtime sebenarnya, adalah seberapa lama juga menggunakan APD. Ini yang juga ini barangkali ini yang bisa semakin hari kalau makin banyak tersedia suplai tenaganya akan berkurang penggunaan APD. Kalau tadi bisa 4 jam, mungkin sekarang bisa 2,5 jam. Itu akan menjadi lebih baik karena sirkulasinya akan bisa terjaga dengan baik. Dan memberikan kesempatan istirahat untuk memberikan kebugaran untuk meningkatkan daya tahan. Oke, itu masukan. Oke, itu masukan juga buat pemerintah dan juga Pak Joni mungkin ya, bagaimana Dr. Joni juga bisa menyikapi ini. Dan terakhir saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau tadi Dr. Joni bilang bahwa perlu juga upaya dari masyarakat untuk mendukung sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka positif ini terus terjadi. Apa yang masih bisa kita upayakan, Pak? Apakah kemudian regulasi dari pemerintah sebagai bentuk mitigasi ini sudah berjalan di jalurnya, atau apa yang masih perlu kita lakukan agar bisa terus menekan angka penyebaran kasus khususnya di Jawa Timur, Pak? Iya, jadi memang kita harus cegah dari masyarakatnya sendiri supaya kasus tidak terjadi. Supaya kalau kasus tidak terjadi, kan mereka tidak ke rumah sakit karena mereka nggak sakit ya. Karena kalau kita nggak cegah dari awal, rumah sakit pasti akan kewalahan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya gini, kita sudah melakukan PSBB. PSBB itu berhasil menurunkan transmisi atau mengurangi epidemi. Nah, sekarang kita kan nggak mungkin PSBB seterusnya. Oke, nggak mungkin ya, Pak ya? Nggak mungkin dong, ekonomi nggak mungkin. Terus masyarakat juga nggak mungkin dikurung di rumah terus kan. Nah, sehingga sekarang kan sudah terjadi pelonggaran atau pengurangan. Nah, jadi harus ada tindakan pengganti PSBB yang kemampuan untuk mencegah terinfeksinya COVID itu sama. Nah, ada nggak? Ada sebetulnya. Apa, Pak, salah satunya, Pak Iwan? Sebetulnya tindakan sederhana. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan ya? Protokol kesehatan yang sudah ditekankan oleh pemerintah. Ini dari penelitian yang ada, ini sangat efektif untuk mencegah penularan COVID di masyarakat. Nah, nanti kalau di tenaga kesehatan tentunya APD. Nah, masalahnya sekarang, apakah masyarakat melakukannya dengan konsisten dan benar? Patuh atau disiplinnya juga perlu dipertanyakan begitu ya, Pak Iwan ya? Iya, karena gini, kalau saya lihat dan dari penelitian yang ada, jadi masyarakat ini melakukan banyak yang karena aturan. Karena mesti pakai masker, saya pakai masker. Kalau nggak ada yang lihat,
pakai maskernya asal-asal. Oke. Nah, Kalau nggak ada yang jadi di sini kalau nggak ada yang negor nggak dipakai gitu ya Pak ya? iya, Oke, betul. oke. Artinya ya. Betul, pakai masker emang nggak enak. Apalagi kalau nggak biasa ya. Nah, Oke. tapi nggak ada pilihan kalau sekarang. Nah, Oke. jadi yang penting sebetulnya komunikasi sekarang ini. Oke. Komunikasi gimana supaya masyarakat tuh tahu Mhm. kenapa mereka mesti pakai masker. Mhm. Ini bukan soal aturan, tapi supaya mereka tidak tertular Mhm. dan mereka tidak menularkan. Oke, dan ini menjadi sebuah kebiasaan di era tatanan baru yang memang Iya, harus betul. dibiasakan kondisi seperti itu ya, Pak Iwan ya? Iya, Oke, iya, Pak betul. Iwan, karena waktu kita terbatas, kita sudah mendapatkan poinnya bahwa disiplin dan kepatuhan Iya, masyarakat betul. ini adalah hal yang Oke. paling utama dituntut agar Ya. kemudian semua bisa bersinergi, tidak hanya ini juga akan menjadi persoalan serius bagi tenaga kesehatan atau pemerintah atau siapapun lah itu, tapi semuanya harus bekerja sama agar kemudian Betul. bisa menekan penyebaran kasus dimanapun, baik di Jawa Timur yang memang saat ini semakin hari semakin tinggi. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung dengan kita, Pak Harif dan juga Dr. Joni sudah bergabung di Newscast malam ini. Sama-sama. Ya, terima kasih. Dugaan penjualan pulau di Indonesia kembali terjadi. Salah satu pulau bernama Pulau Ayam di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau ditawarkan di situs online Private Island. CNN Indonesia Newscast segera kembali.